Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmawati. Kali ini masih sama membahas tentang akidah akhlak, materi akidah akhlak pada kelas 2 SD semester 2 di MI. Nah, kali ini saya akan menyampaikan 4 hal, yaitu tentang perbedaan evaluasi penilaian dan pengukuran pembelajaran, cakupan penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013, kemudian penilaian otentik pada kurikulum 2013, dan jenis-jenis penilaian otentik pada kurikulum 2013. Nah, kali ini saya akan menyampaikan apa sih perbedaan evaluasi penilaian dan pengukuran pembelajaran. Ya, jadi perbedaan antara evaluasi dengan penilaian adalah itu terletak pada skop atau ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar peserta didik. Pelaksanaan penilaian biasanya dilaksanakan pada konteks internal, yaitu orang-orang yang menjadi bagian atau yang terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Misalnya, guru menilai prestasi belajar peserta didik, supervisor yang menilai kinerja guru dan sebagainya. Dan ruang lingkup evaluasi itu lebih luas, mencakup semua komponen dalam suatu sistem. Ya, hal ini dalam sistem pendidikan. Nah, kemudian saya akan membahas tentang cakupan penilaian pembelajaran ke-13. Cakupan penilaian pembelajaran ke-13 itu ada 3. Yang pertama, sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sikap itu yang dinilai pertama dari segi sudah paham ya, sikap itu dari kejujurannya, bagaimana cara dia berkata, pokoknya dia punya sikap ya. Cara dia jujur, berkata baik dan sebagainya yang sudah saya jelaskan pada awal video. Kemudian tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan itu jelas ya, ilmu pengetahuan yang didapatkan di sekolah, selama di sekolah. Kemudian keterampilan. Keterampilan itu berupa kreativitas siswa dalam melakukan pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah keterampilan. Itu tadi perbedaan evaluasi dan cakupan materi pembelajaran kurikulum 2013. Tahapan selanjutnya adalah penilaian otentik pada proses dan hasil belajar. Penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian otentik terdiri dari kata asesmen, merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi, dan autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Penilaian autentik dan tuntutan kurikulum 2013, penilaian autentik itu memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Di samping itu, penilaian tersebut mampu mengembangkan peningkatan hasil. Penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian otentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda atau standar sekalipun. Di samping itu, ketika menerapkan penilaian otentik untuk mengetahui hasil presentasi belajar peserta didik, guru harus menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas, mengamati, dan mencoba, dan menilai prestasi di luar sekolah. Penilaian otentik dan tuntutan kurikulum 13 ini, penilaian otentik itu memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Di samping itu, penilaian tersebut mampu mengembangkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian otentik itu cenderung pada
fokus untuk tugas-tugas kompleks atau kontekstual. Kemungkinan peserta didik menunjukkan kompetensi mereka dengan pengaturan yang lebih otentik. Di samping itu, penilaian otentik juga sangat relevan dengan pendekatan materi terpadu. Kemudian, penilaian otentik juga sering dikontribusikan dengan penilaian yang menggunakan standar tes berbasis norma, pilihan ganda, benar salah, menjodohkan atau membuat jawaban singkat. Adapun jenis-jenis penilaian otentik ada 4, yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, portofolio, dan tes tertulis. Yang pertama adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan kelakuan kerjanya ke dalam berbagai tugas yang bermakna dan melibatkan siswa sesuai dengan cerita yang diinginkan. Jadi itu penilaian kinerja. Ada 2 ya tentang penilaian proyek. Penilaian proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas berupa suatu investigasi sejak pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian hingga menyajikan sebuah data. Penilaian proyek ini dilakukan sejak perencanaan, proses selama pengerjaan tugas, sampai hasil akhir proyek. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek atau skala rentang. Berikutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan kumpulan hasil kerja siswa. Hasil kerja itu sering disebut artefak. Artefak itu dihasilkan dari pengalaman belajar atau proses pembelajaran siswa dalam periode waktu tertentu. Artefak-artefak itu diseleksi dan disusun menjadi sebuah portofolio. Yang keempat adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah salah satu penilaian yang dilakukan secara tertulis, seperti melakukan evaluasi. Contohnya ujian, pilihan ganda, esai, dan lain sebagainya. Itu adalah penilaian tertulis berupa lembaran soal. Jadi seperti itu. Dan biasanya jenis-jenis penilaian 4 ini bisa dilakukan dalam proses penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi dilihat juga dari segi KD-nya. Kalau penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan cocok dengan menggunakan jenis otentik yang keempat ini, berarti bisa digunakan. Tetapi tidak semua penilaian sikap itu bisa dilakukan keempat-empatnya. Kalau penilaian sikap itu biasanya menggunakan penilaian antar teman, penilaian diri. Jadi harus guru-guru atau teman-teman sekalian harus pintar-pintar meneliti atau menyeleksi jenis 4 penilaian ini untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.